Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun tema firman Tuhan untuk kita dalam renungan pagi hari ini yaitu dengan judul bijaksana dalam bersikap. Saudara-saudara, salah satu peribahasa yang paling sering kita dengar waktu saat sekolah yaitu diam adalah emas. Peribahasa ini sebenarnya cukup efektif kalau diterapkan dalam situasi yang tepat. Tetapi sayangnya banyak orang yang keliru mengartikan peribahasa ini, terutama saat ia menghadapi masalah dan menghadapi sebuah kejadian. Prinsip diam adalah emas tentunya akan sangat berguna, yaitu pada saat hati kita dipenuhi dengan amarah. Karena kalau saat hati kita sedang dalam kondisi tidak tenang, bisa-bisa masalah justru semakin besar dan runyam karena perkataan yang kita ucapkan saat hati sedang marah. Karena itu tidak mengherankan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 7b. Dikatakan dalam firman Tuhan ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Di mana segala sesuatu ada waktunya. Kita memang bisa diam dan ada saatnya kita memang harus berbicara. Saudara-saudara sekalian, namun ada kalanya diam itu justru bisa berubah menjadi dosa. Misalnya saat kita tidak berbuat apa-apa saat tahu ada seorang ingin berbuat dosa atau sedang melakukan perbuatan yang salah, tetapi kita hanya diam saja. Inilah yang sebenarnya tidak boleh kita terapkan di dalam iman kita, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam nas firman Tuhan kita hari ini, yaitu khususnya dalam kitab Ester pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kita membaca tentang seorang tokoh bernama Mordekai yang melaporkan adanya sebuah persekongkolan jahat, yaitu ada orang-orang yang berniat ingin membunuh Raja Ahasweros. Dan berkat laporannya tersebut, akhirnya persekongkolan itu berhasil digagalkan dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu dijatuhi hukuman. Sebenarnya Mordekai bisa saja memilih untuk berdiam diri dan tidak melaporkan persekongkolan itu. Namun sebagai orang yang mengerti akan kebenaran, Mordekai mengerti bahwa kalau sampai ia membiarkan sesuatu yang jahat, sama saja dengan merestui perbuatan jahat itu. Artinya secara tidak langsung ia terlibat dalam kejahatan itu. Dan segala suatu hal yang jahat yang tidak disukai oleh Tuhan, itu tidak ingin ia lakukan. Saudara-saudara sekalian, apa makna firman Tuhan hari ini untuk kita? Kita mungkin dikenal sebagai orang yang baik, yang tidak pernah mencuri misalnya, tidak pernah membunuh atau melakukan hal-hal yang bercela. Namun, kalau suatu saat kita melihat dan mengetahui ada sesuatu perbuatan yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita, misalnya di dalam keluarga kita, dilakukan oleh teman kita, atau orang-orang yang kita kenal, dan kita memilih diam atau membiarkannya, maka sebenarnya kita hari ini bertanggung jawab. Bahkan kita yang seharusnya bisa menegur, menasehati, dan melakukan hal yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka sebenarnya kita sudah melakukan hal yang salah dan bahkan juga dikatakan berdosa. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, ada saatnya kita menegur dan memperingatkan orang yang berpotensi akan berbuat dosa. Sebenarnya kita sedang melakukan hal yang baik. Perbuatan yang baik bisa kita tunjukkan dengan menegur dan menasihati seseorang. Ini yang dapat kita lakukan. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, maka itu bisa berbalik. Malah kitalah yang akan menanggung dosa itu. Oleh karena itu, mulai saat ini kiranya kita mampu bersikap bijaksana dan bersikap dalam menjalani hidup ini. Biarlah melewati firman Tuhan hari ini, kita ada saatnya lebih baik berdiam diri. Tetapi juga ada saatnya pula kita harus berani berbicara, berani menegur atau mencegah sesuatu yang tidak benar terjadi di sekitar kita, yaitu dengan cara hal-hal yang baik, bahkan mungkin juga dengan melaporkannya. Karena dengan demikian kita akan membawa kebaikan bagi orang-orang sekeliling kita. Diam di saat yang tepat adalah emas, tetapi diam di saat seharusnya kita bisa berbicara justru malah mendatangkan kerugian bahkan dosa kalau kita tidak melakukannya.
Biarlah melewati firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bijaksana menyikapi sebuah peristiwa, bahkan melihat suatu hal kejadian, sehingga dengan hal yang baik yang tetap kita lakukan, hidup kita tetap menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami hari ini. Ajarlah kami senantiasa menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani hidup kami. Biarlah melewati firman-Mu hari ini, kami senantiasa menyuarakan kebenaran dan tidak hanya diam saja ketika melihat orang-orang sekeliling kami melakukan perbuatan dosa atau melakukan sebuah perbuatan yang salah di mata Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menjadi saksi Tuhan, untuk membawa yaitu kebaikan, untuk membawa sebuah pertobatan, untuk membawa sebuah kehidupan yang benar bagi orang-orang yang ada sekeliling kami. Tuhan, terima kasih kami serahkan hari ini sepanjang hari ini kepadamu. Biarlah Tuhan sertai, lindungi, berkatilah apapun yang kami kerjakan. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berilah kami kesehatan, kekuatan, agar dimampukan melakukan apapun yang kami kerjakan hari ini, hanya dan oleh penyertaan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas hari ini. Amin. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat beraktivitas kembali. Shalom.